Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 349, Reruntuhan Klan Naga Kuno. Kuil Dewa Binatang. Hanya tongkat Dewa Binatang yang bisa membukanya. Mata Huang Xiaolong bersinar penuh harap, sepertinya dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke benua 10 arah dalam waktu dekat. Zhang Fu melanjutkan perkataannya, benar, Yang Mulia, Anda menyuruh saya untuk menyelidiki motif kepala wilayah utama Chen Tianqi menuju hutan asal, bawahan ini telah menemukannya. Oh, apakah kamu sudah menemukan niatnya? Huang Xiaolong kembali memfokuskan perhatiannya ke masa kini, menyimpan tongkat Dewa Binatang sambil bertanya pada Zhang Fu. Ya, kepala domain utama Chen Tianqi sedang menuju ke sana karena reruntuhan milik klan naga kuno telah muncul di hutan asal. Zhang Fu menjawab. Reruntuhan klan naga kuno. Huang Xiaolong tercengang. Klan naga kuno. Klan terkuat di dunia roh bela diri. Meski begitu, puluhan ribu tahun yang lalu, mereka menghilang dari dunia roh bela diri. Namun kini, reruntuhan mereka benar-benar muncul kembali ke dunia. Zhang Fu menganggukkan kepalanya, benar, reruntuhan klan naga kuno, tetapi tidak seorang pun tahu lokasi pastinya. Informasi yang diterima mengonfirmasi dengan pasti bahwa reruntuhan itu berada di suatu tempat di hutan asal. Sekarang, para ahli benua angin salju dari berbagai kerajaan juga telah mendengar informasi itu, dan semua orang bergegas menuju hutan asal. Selain benua angin salju, para ahli dari dua benua lainnya, benua awan bintang, dan 10 arah juga bergegas memasuki hutan asal. Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk mengingat dua pria parubaya yang ditemuinya ketika dia menjelajah ke domain hantu, telur naga bumi yang dia menangkan setelah mengalahkan kedua pria itu. Mungkinkah, telur naga bumi itu berasal dari reruntuhan klan naga kuno yang sama di hutan asal? Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia bahwa kesimpulannya benar. Yang Mulia, kalau begitu, apakah kita? Zhang Fu bertanya, bermaksud bertanya kepada Huang Xiaolong apakah mereka juga akan menuju ke hutan asal. Pergi, tentu saja kita harus pergi, kata Huang Xiaolong. Dia memiliki roh bela diri naga hitam dan biru kembar, dan dia telah menyerap telur naga bumi. Dibandingkan dengan yang lain, peluangnya untuk menemukan reruntuhan klan naga kuno jauh lebih tinggi, dia benar-benar harus pergi. Dia baru saja maju ke alam Sein, mengikuti rute normal, meminum ramuan Buddha geosentris siang dan malam, berlatih seni sumi ilahi dan taktik asura setiap hari, akan memakan waktu 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun untuk mencapai alam Sein tingkat kedua. Namun, jika ia berhasil mendapatkan telur naga lagi, maka ceritanya akan berbeda sama sekali. Belum lagi, pasti akan ada lebih dari satu telur naga di reruntuhan naga kuno. Telur naga bumi yang diserap Huang Xiaolong terakhir kali, esensi naga sejati di dalamnya sedikit. Naga bumi berada di peringkat terbawah dalam hierarki klan naga. Jika dia bisa menemukan telur naga emas, jumlah esensi naga sejati akan beberapa kali lipat, bahkan beberapa ratus kali lebih banyak dibandingkan dengan telur naga bumi. Pada saat ini, Zhao Su memasuki halaman dari luar untuk melapor, Tuanku, Duan Ren ada di sini, dia ingin bertemu dengan Anda. Duan Ren ada di sini. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong sudah menebak alasan Duan Ren datang menemuinya, tanpa diragukan lagi, dia juga menerima berita tentang hutan asal. Ayo, kita pergi menemuinya, kata Huang Xiaolong. Mereka bertiga tiba di aula besar sesaat kemudian. Menunggu di aula besar, selain Duan Ren, adalah Duan Wuhen dan dua lelaki tua berpakaian perlengkapan perang emas. Huang Xiaolong pernah melihat dua lelaki tua ini sebelumnya di dalam Institut Duan Ren, keduanya merupakan bagian dari 5 guru suci terhormat, penjaga Institut Duan Ren. Melihat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tiba, keempat orang di aula berdiri. Tuan Muda Huang, Tuan Zhao. Duan Ren melangkah maju beberapa langkah untuk memberi salam. Duan Wuhen dan dua orang tua di belakangnya mengikuti Duan Ren, memberi salam dengan hormat. Huang Xiaolong mengangguk, mengisyaratkan semua orang untuk duduk, dan dia sendiri melakukan hal yang sama. Bangsawan Muda Huang, pernahkah kau mendengar tentang reruntuhan klan naga kuno di hutan asal? Begitu duduk, Kaisar Duan Ren memulai pembicaraan dengan sikap jujur dan terus terang. Sesungguhnya, Kaisar Duan Ren melakukan kunjungan ini untuk tujuan ini saja. Huang Xiaolong tersenyum, aku baru saja mengetahuinya beberapa saat yang lalu, dan berencana untuk melakukan perjalanan ke hutan asal. Wajah Kaisar Duan Ren berseri-seri mendengar jawaban Huang Xiaolong, dia tertawa dan berkata, sebelum datang ke sini, aku berpikir untuk bergabung dengan bangsawan muda Huang dan Tuan Zhao, kami juga berencana untuk menuju ke hutan asal. Bagus. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Sebelumnya, ketika Huang Xiaolong menebak tujuan Kaisar Duan Ren menemuinya, dia sudah membuat keputusan. Jadi, ketika Duan Ren berbicara terus terang tentang masalah ini, Huang Xiaolong menyetujui aliansi tanpa pertimbangan.
Lagi pula, kali ini akan ada ahli tingkat kekaisaran dari ketiga benua. Saat bertarung, pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Karena itu, selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan dan kekuasaan. Selanjutnya, keduanya menyebutkan beberapa syarat berkenaan dengan aliansi tersebut. Saat menghadapi musuh, kedua belah pihak akan bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, maju dan mundur dalam satu tarikan napas. Harta karun adalah milik siapapun yang menemukannya. Setelah semuanya disetujui, Huang Xiaolong berkata, karena semuanya sudah beres, semua orang harus bersiap berangkat dalam 2 jam menuju hutan asal. Setuju. Kaisar Duanren berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu, meninggalkan perkebunan Bukit Selatan kembali ke istana Duanren bersama Duan Wuhen dan dua lelaki tua di belakangnya untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dan berkumpul di perkebunan Bukit Selatan dalam waktu 2 jam. Setelah Kaisar Duanren pergi, Huang Xiaolong pergi menemui orang tuanya, memberitahu mereka bahwa ia akan menuju hutan asal. Mendengar putranya ingin pergi lagi, wajah kedua orang tuanya dipenuhi kesedihan. Longer, kau harus sangat berhati-hati saat menuju ke hutan asal. Mata Suyan memerah saat ia memohon pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, baiklah. Ibu, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, putramu sekarang adalah ahli alam Sein. Mendengar ucapan putranya, Suyan menyeka air matanya sambil tersenyum, hanya saja, hatiku merasa gelisah. Kegelisahan ini tentu saja membuatnya khawatir. Dia menoleh ke arah Zhao Su, Tuan Zhao, saya serahkan keselamatan Tuan muda di tangan Anda. Zhao Su melangkah maju dan berkata dengan hormat, Nyonya, jangan khawatir. 2 jam kemudian, kelompok Duanren yang terdiri dari 3 orang kembali ke Southern Hill Estate untuk bertemu dengan Huang Xiaolong. Dilepas dengan wajah Huang Peng dan Suyan yang berlinang air mata, Huang Xiaolong dan kelompoknya keluar dari kota kekaisaran Duanren. Kali ini, Duanren membawa 2 orang tua yang sama, sedangkan Huang Xiaolong hanya membawa Zhao Su dan hantu raksasa Feng Yang. Zhang Fu, Yuming, dan yang lainnya tetap tinggal di Southern Hill Estate untuk melindungi keselamatan semua orang. Awalnya Duanren ingin membawa serta putranya Duan Wuhen, namun mengingat kekuatan Duan Wuhen, dia hanya bisa mengurungkan niat itu. Keenam orang dalam kelompok itu adalah ahli Sein Realm, yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu setengah bulan, mereka menerobos Springfound Empire, memasuki wilayah Haisun Empire. Selama mereka melewati Haisun Empire, mereka akan tiba di Origin Forest. Malam, cahaya bulan yang samar menyinari kegelapan yang berkabut. Penglihatan mereka hanya sejauh 5 jari dengan lengan terentang. Keenam orang itu berhenti di lereng Bukit Tandus di Haisun Empire. Mengapa kita tidak beristirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalanan besok? Usul Huang Xiaolong. Kaisar Duanren tidak punya pendapat, maka keenam orang itu mendarat di puncak bukit kecil. Memulai api esensi sejati di dantiannya, dengan lambaian tangannya, percikan api jatuh ke tanah. Huang Xiaolong sudah membuat api untuk malam itu, mengejutkan Kaisar Duanren dan yang lainnya karena api esensi sejati Huang Xiaolong tidak perlu bergantung pada kayu untuk menyala. Ketika api itu jatuh ke tanah, api itu menyala dengan sangat terang, menerangi puncak gunung seperti siang hari. Zhao Su telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya selama bertahun-tahun ia tinggal bersama Huang Xiaolong. Sekarang, tidak banyak hal yang berhubungan dengan Huang Xiaolong yang dapat mengejutkannya seperti sebelumnya. Namun, Duanren dan 2 orang tua lainnya terkejut. Sambil bertukar pandang di antara mereka sendiri, mereka melihat keterkejutan mereka terpantul di mata masing-masing. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun untuk beristirahat malam.